Dan yang paling penting adalah journey yang teman-teman dapatkan selama teman-teman daftar beasiswa. Seberapa besar pertumbuhan teman-teman before dan after teman-teman dapat beasiswa, dan mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik gitu ya, atau hal-hal yang itu bisa menjadi lesson learn buat teman-teman. Menurut aku itu adalah satu hal yang sangat penting juga. Apa sih seleksi bakat skolastik LPDP itu? Oke, jadi sebelum aku jelasin SBS atau seleksi bakat skolastik, aku pengen ngejelasin tentang keseluruhan rangkaian seleksi di LPDP. Jadi, rangkaian seleksi di LPDP itu ada 3. Pertama ada seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi bakat skolastik, dan yang ketiga ada seleksi substansi. Seleksi bakat skolastik adalah seleksi yang kedua, di mana teman-teman khususnya yang belum memiliki LOE dari kampus, ketika lulus seleksi administrasi, itu teman-teman akan menghadapi seleksi bakat skolastik. Di sana kurang lebih seleksinya mirip sama TPA gitu ya, atau TPA di SBMPTN, TPA CPNS, atau BUMN gitu. Itu mirip banget, karena isinya kita akan menghadapi soal-soal seperti misalnya kayak sinonim, antonim gitu, kemudian pemecahan masalah, silogisme, soal cerita, dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya sih itu adalah satu hal yang perlu kita persiapkan juga. Walaupun memang dari segi soal itu gampang, tapi kayaknya karena waktunya terbatas, jadi kita perlu persiapan ekstra. Nah, boleh di-spill lagi nggak sesulit apa sih SBS itu? Oke, jadi banyak orang yang menyangka bahwa seleksi bakat skolastik itu soalnya gitu-gitu aja. Karena kayaknya sinonim gampang, antonim gampang gitu. Nah, tapi masalahnya bukan di sana. Masalahnya adalah di seleksi bakat skolastik itu soalnya banyak, tapi waktunya terbatas. Kalau nggak salah, dalam satu tes itu teman-teman akan menghadapi 60 soal dengan waktu 90 menit. Artinya, dalam satu soal teman-teman harus bisa mengerjakannya maksimal 1,5 menit. Ini gimana caranya supaya kita bisa memecahkan soal atau menjawab soal dalam 90 detik. Kalau sinonim antonim, oke lah, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau soal hitungan, apalagi soal hitungannya udah ada pembagian, akar, pangkat, deret, pola. Nah, itu yang harus kita latih juga. Sehingga di sini kita tidak hanya bisa menjawab secara benar saja, tapi di sini kita bisa melatih kecepatan kita dalam menjawab soal. Sehingga ketika nanti di hari H, kita tidak hanya bisa menjawab soal secara presisi saja, tapi kita juga bisa menjawab soal dalam waktu yang terbatas. Apa aja yang diuji di SBS? Jadi ketika seleksi bakat substansi nanti, teman-teman akan menghadapi berbagai subtes, seperti misalnya tes kemampuan verbal, contohnya seperti sinonim, antonim, analogi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga akan menghadapi tes kemampuan numerik, seperti misalnya deret, aljabar, soal-soal yang misalnya seperti menghitung kecepatan, soal cerita aritmatik, dan lain sebagainya. Dan ada juga soal-soal yang sifatnya silogisme, pemecahan masalah, gitu ya, kemudian soal bacaan, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing tes tersebut memiliki tingkat kesulitannya masing-masing, dan cara belajarnya juga mungkin bisa jadi ada yang sama, ada yang beda juga. Tapi kuncinya adalah satu, latihan. Sehingga teman-teman di sini bisa mengerjakan soalnya tidak hanya tepat saja, tapi juga bisa cepat. Gitu. Nah, tadi kan sempat di-spill nih soal latihan. Gimana cara belajarnya biar bisa lolos SBS LPDP? Oke, jadi biasanya kalau aku pribadi, aku implement ada 2 matriks. Yang pertama ada speed, yang kedua ada precision. Speed ini mengukur seberapa cepat aku mengerjakan soal. Misalnya dalam 30 soal, aku bisa mengerjakannya dalam 10 menit. Misalnya dalam 30 soal aku bisa mengerjakan 10 menit, berarti nanti bisa dihitung speednya. 10 menit per 30 soal. Mungkin kalau kita hitung berarti 10 menit 600 detik per 30 soal. Satu soalnya 20 detik berarti. Nah, artinya dari kecepatan tersebut aku bisa mengukur kira-kira dalam situasi realnya ketika aku mengerjakan seleksi bakat skolastik, 20 detik itu sudah mencukupi belum? Gitu ya, dalam aku mengerjakan soal tersebut. Kalau misalnya sudah, ya berarti oke lah kita mungkin aman secara speed. Tapi kalau belum, ya mungkin kita perlu latihan. Tapi itu baru segi speednya aja. Ada satu lagi, yaitu precision. Precision ini adalah ketepatan kita menjawab soal. Jadi misalnya dari 30 soal, berapa banyak soal yang bisa kita jawab benar. Gitu. Nah, ini kita bisa hitung dari jumlah soal yang benar dibagi total keseluruhan soal yang kita kerjakan. Nanti kita bisa ukur juga kemampuan kita. Kira-kira kalau misalnya target kita, misalnya skor seleksi bakat skolastik kan misalnya 250, berarti kira-kira minimal berapa jawaban yang benar. Kayak gitu. Nanti ketika latihan, teman-teman bisa mengukur kedua skor tersebut, sehingga teman-teman bisa tahu secara in real time
di hari hanya kira-kira apakah teman-teman bakal lolos atau enggak. Gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nemuin gitu ya ada salah satu bentuk latihan yang memakai 2 matriks itu menurut aku sangat recommended sih. Gitu ya. Karena ini nggak cuman ngebantu teman-teman ngejawab soal secara benar aja, tapi secara cepat juga. Dan menurut aku itu yang penting. Dua-duanya itu. Gitu. Boleh spill dikit nggak soalnya gimana? Oke. Jadi konten latihan soal misalnya. Biasanya kalau dulu tuh yang aku sering banget latihan itu tentang deret gitu ya. Karena deret ini tuh macem-macem polanya. Ada misalnya deret jarak tunggal, jarak ganda gitu. Misalnya ada angka 3, 6, 9, 12. Nah, next-nya tuh apa gitu ya. 15 gitu atau mungkin angka yang lain. Nah, itu teman-teman harus bisa juga gitu ya, bisa menjawab hal seperti itu gitu ya. Itu mas level easy-nya. Kalau level hard-nya itu kadang ada pola di dalam pola gitu ya. Jadi misalnya awalnya kita tidak melihat ada pola yang jelas, misalnya dari angka pertama ke 2 selisihnya 2, kemudian angka selanjutnya selisihnya 3, kemudian 5, kemudian 8 gitu. Nah, ternyata ketika kita cek lagi polanya ternyata mengikuti deret Fibonacci misalnya. Itu adalah salah satu yang dulu ketika latihan soal aku sempat latihan sampai situ juga gitu ya. Walaupun katanya ada sih yang dapat soal yang kayak gitu ketika hari H, cuman aku kalau lihat sekarang kayaknya kurang tahu juga sih ya gitu ya. Tapi intinya kadang soalnya itu bisa sampai segitunya juga gitu, dan itu kan artinya kan kita butuh latihan yang intens ya gitu ya dari berbagai ragam soal. Sehingga menurut aku kalau misalnya teman-teman latihan soal gitu ya akan sangat bagus kalau teman-teman punya banyak paket soal. Sehingga teman-teman terbiasa dengan berbagai nuansa soalnya. Kayak gitu mungkin. Oke, sekarang kita balik lagi ke timeline seleksi LPDP. Katanya kan sehabis SBS LPDP itu selanjutnya ada seleksi substansi. Betul. Itu kayak gimana sih? Oke, jadi seleksi substansi ini adalah seleksi interview gitu ya. Teman-teman akan berhadapan dengan interviewer dari LPDP yang memang sudah qualified. Bisa jadi qualified secara background-nya maupun qualified secara area of expertise-nya. Jadi artinya ketika teman-teman interview, teman-teman akan berhadapan dengan expert juga gitu ya. Nah, dan pastinya gitu ya, ini butuh strategi gitu ya. Karena kan di sini kan kita bukan expert ya gitu ya. Tapi kita berhadapan dengan expert. Gitu. Nah, ini juga butuh beberapa strategi juga. Gitu. Tapi mungkin kayaknya aku nggak bakal spill di sini, kayaknya bakal panjang banget. Tapi intinya gitu ya, kalau menurut aku di luar sana tuh udah banyak banget gitu ya yang sharing tentang pertanyaannya gitu ya. Ini teman-teman bisa pelajari juga gitu. Cuman mungkin kalau aku pribadi, aku punya beberapa strategi gitu ya, dan pemetaan pertanyaannya seperti apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ngobrol, boleh kali ya. In the next time gitu ya, in the next session. Gitu. Tapi apa emang bener katanya seleksi substansi itu tahap yang paling menentukan? Ya, oke. Jadi seleksi substansi itu adalah tahap yang letaknya paling terakhir di antara rangkaian seleksi LPDP. Dan di seleksi substansi itu yang dinilai nggak cuma kemampuan kognitif kita aja, dalam artian misalnya reasoning kita memilih universitas gitu ya, atau reasoning kita melakukan kontribusi, tapi sikap kita gitu ya, bahkan mungkin bisa jadi belief kita juga dinilai. Belief tuh misalnya kayak pengalaman kita dan apa yang kita pelajari dari pengalaman itu dinilai juga. Gitu. Jadi menurut aku ini persiapannya juga harus double bahkan triple kayaknya. Gitu ya. Nggak cuman mengenai alasan atau ya hal yang sifatnya kognitif gitu ya, tapi afektif kita juga dinilai. Gitu. Jadi memang kalau menurut aku ini cukup strict juga ya sebenarnya si seleksinya. Makanya persiapannya juga harus strict. Kayak gitu. Boleh kasih kiat-kiat dong Kak buat yang persiapan seleksi substansi ini? Ini sebenarnya yang bisa aku lakuin dulu sih, cuman nggak aku lakuin karena emang belum kepikiran aja. Yang pertama adalah mock up interview gitu ya. Ini bisa jadi suatu hal yang sangat penting. Karena di sana teman-teman nggak cuman latihan pertanyaannya aja, tapi teman-teman juga latihan menghadapi atmosfer dan situasinya. Mungkin kalau sekarang mending kali ya karena sifatnya online gitu. Jadi kita berhadapan dengan laptop kita gitu ya. Tapi kalau dulu waktu zaman aku itu langsung offline, langsung di tempat, itu aku langsung berhadapan dengan interviewernya face to face. Ada fisiknya, kelihatan gitu ya badannya tuh kayak gimana, nyata gitu. Nah, dan itu lebih menegangkan lagi gitu ya. Karena suaranya kedengeran jelas dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut aku di sini teman-teman latihannya pertama
Nggak cuma dari pertanyaannya aja, tapi teman-teman juga perlu membiasakan dari atmosfernya juga. Gitu. Itu sih menurut aku yang bisa kita latih gitu ya. Supaya nanti ketika kita hari hanya kita nggak shock gitu ya. Kayak, aduh ini apa-apaan ini, ada ibu ini, ada bapak ini gitu ya. Atau ini pertanyaannya random banget gitu, gimana gitu ya. Kayak gitu. Nah ini penting nih buat kita latihan kayak gitu juga gitu ya. Dari segi pertanyaannya maupun dari segi atmosfernya juga. Gitu. Oke, selanjutnya. Boleh spill nggak nih pertanyaan yang biasanya muncul di seleksi substansi LPDP? Oh, ini sih. Jadi di pertanyaan nanti substansi LPDP itu ada banyak banget ya gitu ya. Teman-teman akan berhadapan dengan berbagai pertanyaan yang bisa jadi itu nyambung dengan esai teman-teman, bisa jadi juga enggak gitu. Nah, dan biasanya di salah satu pertanyaannya itu adalah biasanya pertanyaan yang nyinggung tentang rencana kontribusi teman-teman. Misalnya, nanti kontribusi teman-teman tuh starting point-nya mau dari mana gitu ya. Gimana teman-teman mempersiapkan kontribusi itu. Kemudian implementasi pertamanya seperti apa, harapannya seperti apa, dampak yang ingin diberikannya seperti apa. Nah, itu harus teman-teman siapkan juga. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu poin itu, nanti teman-teman itu bisa terjemahkan, mungkin ini bakal ke esai juga gitu ya. Sehingga gimana caranya supaya esai teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Dan gak cuma esai aja, pastinya teman-teman juga harus mempersiapkan poin-poin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sebelum interview. Gitu. Mungkin itu. Oke, selanjutnya, faktor apa aja sih yang membuat seseorang bisa lolos seleksi LPDP? Sayangnya belum ada spill-nya ya, gitu ya, dari pihak LPDP-nya. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi secara officialnya pasti banyak gitu ya, dan mungkin aku juga nggak tahu semuanya. Tapi pastinya satu, gimana cara kita meyakinkan ke interviewer kalau kita memang siap untuk S2 dan kita siap buat berkontribusi setelah kita lulus nanti. Selama kita bisa meyakinkan mereka kalau kontribusi kita itu realistis dan kita sendiri siap untuk melakukan kontribusi itu, menurut aku teman-teman udah selangkah lebih maju dibandingkan kandidat yang lainnya. Terakhir, ada pesan nggak dari kakak buat yang mau lanjut studi S2 atau S3? Oke, yang pertama gitu ya, melanjutkan studi S2 dan S3 ini bukan sebuah keputusan yang ringan, tapi ini sebuah keputusan yang besar. Jadi teman-teman silahkan pertimbangkan sebaik-baiknya, apakah teman-teman memang membutuhkan S2 atau S3. Kalau teman-teman butuh silahkan, kalau enggak, ya mungkin teman-teman bisa pertimbangkan lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, seandainya teman-teman ingin melanjutkan S2 atau S3 gitu ya, satu, persiapkan studi sama persiapkan dosen bimbingnya. Karena itu adalah hal yang cukup krusial gitu ya selama kita melakukan studi nanti. Sama yang ketiga, prepare scholarship-nya gitu ya. Ini biasanya kita siapin scholarship karena kan biayanya gede ya gitu ya. Kita prepare scholarship atau beasiswa, dan ketika teman-teman mempersiapkan beasiswa, satu notes dari saya, persiapan itu nggak cuma ngebahas tentang apakah nanti teman-teman bisa lulus atau enggak. Ini ngebahas tentang journey yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman mendaftar beasiswa itu. Dan yang paling penting adalah journey yang teman-teman dapatkan selama teman-teman daftar beasiswa. Seberapa besar pertumbuhan teman-teman before dan after teman-teman dapat beasiswa. Dan mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik gitu ya, atau hal-hal yang itu bisa menjadi lesson learn buat teman-teman, menurut aku itu adalah satu hal yang sangat penting juga. Itu jadi kadang kalau aku pribadi gitu ya, ketika nge-mentorin teman-teman di luar sana gitu, aku menekankan bahwa yang salah satu hal yang sangat penting ini, kalau masalah lulus gitu ya, itu saya yakin itu teman-teman bisa gitu ya memanage diri kita masing-masing supaya kita lulus. Tapi yang paling penting di sini, yang gak kalah pentingnya adalah tentang growth yang kita dapatkan selama kita daftar beasiswa. Itu mungkin dari aku.